Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian sehat ya. Meskipun kita belum bisa belajar bersama di sekolah secara langsung. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalian tahu tidak, kemarin tanggal 10 November 2020 itu merupakan peringatan hari apa? Ya, tepat. Kemarin tanggal 10 November 2020 itu adalah peringatan Hari Pahlawan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 5 yaitu pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran ketiga. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu yang pertama, setelah membaca teks tentang Raja Balaputra Dewa, kalian harus mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan tanya jawab tentang teks Raja Balaputra Dewa, kalian harus mampu menceritakan teks dengan bahasa sendiri secara detail. Yang ketiga, setelah berdiskusi melalui Google Meet, kalian harus mampu menyebutkan sifat-sifat cahaya terkait dengan cakram warna. Dan yang terakhir, setelah mengetahui langkah-langkah percobaan dengan cakram warna, kalian harus mampu mengkomunikasikan hasilnya dengan detail. Nah, sekarang anak-anak tahu tidak? Ini adalah gambar raja siapa? Siapakah dia? Ya, betul sekali. Dia adalah Raja Balaputra Dewa atau Raja Kerajaan Sriwijaya. Nah, mari sekarang kita baca bersama-sama teks Balaputra Dewa Raja Kerajaan Sriwijaya. Kita baca bersama-sama ya. Balaputra Dewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Balaputra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian semuanya. Yang pertama, siapakah raja yang berhasil membuat kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan? Siapa ayo? Yap, betul sekali. Jawabannya adalah Raja Balaputra Dewa. Sekarang yang kedua. Bagaimana cara Raja Balaputra Dewa melakukan perjuangan? Bagaimana? Ya, betul. Raja Balaputra Dewa berjuang dengan cara berikut ini. Yang pertama, membangun armada laut yang kuat. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberlakukan pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan hasil dari perdagangan. Nah, coba pertanyaan yang terakhir. Berdasarkan perjuangan yang telah dilakukan, apakah Raja Balaputra Dewa pantas disebut sebagai pahlawan? Pantas tidak? Ya, betul sekali. Raja Balaputra Dewa pantas disebut sebagai pahlawan karena ia berjuang demi kepentingan rakyat. Nah, di soal sebelumnya kan sudah dijelaskan, Raja Balaputra Dewa itu sudah
berkorban untuk mendirikan armada laut yang kuat. Begitu. Oleh karena itu, Raja Balaputradewa pantas disebut sebagai pahlawan karena ia telah berjuang demi kepentingan rakyatnya. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu teks Balaputradewa, Raja Kerajaan Sriwijaya, merupakan salah satu contoh teks non-fiksi? Ada yang tahu tidak? Teks non-fiksi itu apa? Ya, teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau tidak imajiner. Teks non-fiksi memiliki karakter yaitu bersifat nyata yang benar-benar ada dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selain teks Balaputradewa Raja Kerajaan Sriwijaya, contoh teks non-fiksi yang lain yaitu ada jurnal ilmiah atau jurnal penelitian. Lalu, apa saja sih ciri-ciri teks non-fiksi? Yang pertama, ciri-cirinya adalah bahasa karangan yang dipakai yaitu bersifat denotatif yang tidak bermakna ganda. Ada yang tahu arti denotatif? Denotatif merupakan yang katanya itu berarti apa adanya atau terjadi apa adanya. Misalnya seperti ini. Ada kata membanting tulang. Jika kata tersebut bersifat denotatif, kata membanting tulang itu artinya membanting sebuah tulang. Tapi jika kata tersebut bersifat tidak denotatif atau konotatif, arti dari membanting tulang itu artinya bekerja keras. Gitu ya. Lalu, ciri-ciri yang kedua, taraf objektivitas tinggi dan menggugah nalar pikiran pembaca. Yang ketiga, tulisan menggunakan ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan itu sekarang namanya PWB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang keempat, berbentuk tulisan ilmiah. Yang kelima, bersifat faktual atau benar-benar terjadi ya. Nah, tadi kita sudah membaca bersama teks yang berjudul Balaputradewa Raja Kerajaan Sriwijaya. Sekarang, Ibu mau bertanya, untuk membaca, kita menggunakan organ panca indera yang mana ya? Tapi sebelum menjawab pertanyaan Ibu, ada yang tahu tidak? Panca indera itu terdiri dari apa saja? Ya, betul sekali. Ada hidung, telinga, lidah, mata, dan kulit. Hidung untuk membau, telinga untuk mendengar, lidah untuk mengecap, mata untuk melihat, dan kulit untuk meraba. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Ibu yang tadi. Jika kita membaca, itu menggunakan organ panca indera yang mana? Ya, betul sekali, menggunakan mata ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kembali. Jika kita membaca di tempat yang gelap tanpa ada cahaya, apakah kita bisa membaca buku atau sebuah bacaan? Tidak ya, kita tidak bisa membaca buku atau sebuah bacaan. Mungkin beberapa orang bisa membaca, tapi tidak jelas. Nah, oleh karena itu, di sini cahaya memiliki peran yang sangat penting untuk mata, terutama tadi untuk membaca. Sekarang, mari kita baca bacaan ini. Mata kita itu berfungsi sebagai teropong cangkir. Cahaya menembus lubang kecil bernama pupil
dan berhenti pada layar yang disebut retina. Proses ini membuat gambar terbalik. Saraf mata menghubungkan retina dengan otak yang membalikkan gambar ke bentuk sebenarnya. Nah, ternyata mata memiliki fungsi yang sangat penting untuk kehidupan kita ya. Nah, sekarang mari kita belajar tentang bagian-bagian mata. Ada yang tahu tidak bagian-bagian mata itu apa saja? Nah, bagian-bagian mata itu terdapat ada otot mata, kornea, iris, pupil, lensa mata, retina, dan saraf mata. Bentuk bola mata kita itu kurang lebih seperti ini. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kornea. Kornea itu berfungsi untuk menerima dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Yang kedua, lensa mata. Lensa mata berfungsi untuk meneruskan dan memfokuskan cahaya yang masuk ke mata agar tetap jatuh di retina. Selanjutnya yaitu iris. Iris merupakan bagian dalam mata yang terdapat di belakang kornea. Iris berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya yaitu pupil. Pupil merupakan bagian dalam mata yang berfungsi untuk jalan masuknya cahaya ke dalam mata. Pupil itu berwarna hitam dan berbentuk seperti lubang bundar di bagian tengah iris. Selanjutnya, otot mata. Otot mata merupakan bagian dalam mata yang berfungsi sebagai penyangga mata dan menggerakkan bola mata. Selanjutnya, retina. Retina itu terdapat di dinding belakang lensa. Retina berfungsi sebagai tempat jatuhnya bayangan benda. Fungsi lain dari retina itu membentuk bayangan benda. Dan yang terakhir, yaitu saraf mata. Saraf mata berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya yang masuk ke mata. Lalu, rangsangan tersebut diteruskan ke susunan saraf pusat yang ada di otak. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Di situ terdapat gambar proses melihat. Nah, cahaya yang masuk ke mata pertama kali itu ditangkap oleh kornea. Lalu, cahaya dibiaskan oleh lensa mata dan diteruskan oleh pupil. Cahaya difokuskan oleh lensa mata ke bagian belakang mata, yaitu retina. Di sini retina. Lensa mata akan menebal dan menipis untuk mengatur bayangan. Bayangan yang jatuh pada retina kemudian direkam dan disampaikan ke otak melalui saraf mata. Otak akan mengubah bayangan benda sehingga kita dapat melihat benda seperti aslinya. Nah, jika otak tidak mengubah bayangan benda, maka benda yang kita lihat akan terbalik. Pada pembelajaran yang lalu, anak-anak sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Hayo, masih ingat tidak? Sifat-sifat cahaya itu apa saja? Ya, yang pertama, sifat-sifat cahaya itu ada cahaya merambat lurus. Yang kedua, ada cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang terakhir yaitu cahaya dapat diuraikan. Nah, setelah ini kita akan membahas sifat-sifat cahaya, yaitu khususnya untuk cahaya dapat diuraikan
dengan percobaan berikut. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Coba dilihat buku temanya, dicari itu gambar apa. Ya, betul. Itu adalah gambar cakram warna. Sekarang ada yang tahu tidak cara membuat cakram warna? Nah, sebelum kalian membuat cakram warna, itu kalian harus mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Berikut alat dan bahan yang digunakan untuk membuat cakram warna. Yang pertama, karton berwarna putih. Karton berwarna putih ini bisa digantikan dengan kardus yang dilapisi dengan kertas HVS atau kertas lain yang berwarna putih polos. Yang kedua, kertas warna. Warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kertas warna ini juga dapat diganti dengan pewarna seperti krayon, pensil warna, spidol, cat. Nah, selanjutnya kalian membutuhkan jangka. Jika tidak ada jangka, kalian juga bisa ganti dengan cetakan yang berbentuk lingkaran. Bisa dengan gelas, mangkuk, atau piring. Dan yang keempat, ada pensil. Yang kelima ada lem kertas. Yang keenam ada gunting. Yang ketujuh ada benang kasur. Ini benangnya juga dapat digantikan dengan benang apapun itu yang tidak mudah patah. Selanjutnya ada jarum. Jarum juga dapat diganti dengan paku. Dan yang terakhir, kita membutuhkan penggaris. Sekarang, cara membuat cakram warnanya. Yang pertama, kalian harus membuat lingkaran di atas karton. Yang kedua, kalian menggunting pola lingkaran yang sudah dibuat tadi. Yang ketiga, bagi lingkaran menjadi 7 bagian dan beri warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Dan yang terakhir, kalian harus membuat 2 lubang pada lingkaran dengan diberikan jarak. Nah, untuk melubangi lubang tersebut, kalian bisa menggunakan jarum atau paku ya. Setelah itu, benangnya tadi itu dimasukkan ke dalam kedua lubang yang sudah dibuat. Nah, setelah itu, kalian bisa menggunakan cakram warnanya. Sekarang Ibu akan menjelaskan cara menggunakan cakram warnanya. Yang pertama, itu kalian harus merentangkan tali dengan kedua jari telunjuk, sehingga cakram tepat berada di tengah-tengah antara telunjuk yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kalian harus memutar cakram warna tersebut hingga talinya itu melilit. Lalu yang terakhir, kalian lepaskan cakram dan amatilah. Nah, kalian tarik-tarik tali tersebut. Nanti cakram tersebut akan berputar. Coba kalian amati cakram warna tersebut yang tadi ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu berubah menjadi warna apa? Nah, anak-anak tahu tidak kesimpulan dari percobaan tadi? Nah, jika tadi cakram warnanya itu berputar dan talinya itu ditarik, cakram warna yang awalnya berwarna merah, kuning, jingga, biru, hijau, nila, dan ungu akan berubah menjadi putih. Nah, warna putih yang terlihat itu sebenarnya dari penguraian 7 warna
yang terdapat pada cakram, yang warna merah, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Jadi, cakram warna dapat membuktikan bahwa cahaya dapat diuraikan. Nah, sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya? Jika ada yang mau bertanya, silahkan ketik pertanyaannya di grup kelas ya, nanti Ibu jawab di situ. Nah, sekarang ayo kita simpulkan bersama-sama. Tadi kita sudah belajar apa? Yang pertama, ya, tadi kita sudah belajar tentang teks non-fiksi. Yang kedua, kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya yang berkaitan dengan panca indera. Nah, setelah ini Ibu akan kirimkan soal evaluasi ke grup kelas. Nanti kalian bisa mengisi atau menjawab soal-soal tersebut di Google Form. Nah, nanti Ibu akan mengirimkan linknya ke grup. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, karena tadi diawali dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Ibu pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Jika Ibu ada salah atau tutur kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.